Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Febianti dengan NIM C0C021010 dari program studi D3 Akuntansi angkatan 2021. Baiklah, di sini saya ingin membuat video presentasi mengenai konsep persediaan akuntansi perpajakan guna memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. A. Pengertian persediaan. Pengertian persediaan menurut PSAK revisi 2008 digunakan untuk menyatakan aset yang 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, 2. Dalam proses produksi atau dalam perjalanan, 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan, supplies, untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. B. Jenis-jenis persediaan. Yang pertama, bahan baku dan bahan baku pelengkap. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan dalam membuat produk akhir barang jadi yang akan dijual kepada konsumen. Bahan baku belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasikan atau bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk. Contohnya seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Kedua, barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan atau work in process adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan sehingga membutuhkan biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi atau finished goods adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung yang telah selesai dibebankan. C. Sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik. Dalam sistem periodik, persediaan dihitung dengan melakukan inventarisasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP, yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan keuangan. Sistem ini cocok diterapkan pada perusahaan yang jenis dan jumlah persediaannya tidak terlalu banyak. 2. Sistem perpetual. Sistem perpetual dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan HPP secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa sehingga rekening persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan fisik. D. Metode penilaian lainnya. Yang pertama, berdasarkan harga perolehan. A. Metode identifikasi khusus. Metode ini berasumsi bahwa arus barang harus sama dengan arus biaya, sehingga setiap kelompok barang diberi identifikasi dan dibuat kartu. B. Metode FIFO. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa barang yang masuk pertama akan dikeluarkan pertama. C. Metode LIFO. Cara ini digunakan dengan mendasarkan pada asumsi bahwa arus pembebanan ke harga pokok penjualan berdasarkan pada harga pembelian terakhir. D. Metode rata-rata atau average. Dengan metode rata-rata, pembebanan ke harga pokok untuk barang yang dijual atau untuk persediaan akhir menggunakan harga rata-rata. Yang kedua, berdasarkan estimasi. Penetapan besarnya nilai persediaan akhir dapat dilakukan dengan mendasarkan estimasi pada A. Metode laba kotor. Pada metode ini, nilai persediaan akhir dihitung mundur dan biasanya digunakan dalam keadaan khusus. B. Metode eceran atau retail. Dalam metode eceran, penetapan nilai persediaan akhir berdasarkan pada harga yang berlaku di pasar atau market value. E. Persediaan akuntansi pajak. Mengacu pada batang tubuh pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bahwa persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan. Yang pertama dilakukan secara rata-rata. Yang kedua dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Untuk kepentingan perhitungan pajak penghasilan, pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa persediaan harus dinilai berdasarkan harga perolehan. Oleh karena itu, apabila wajib pajak melakukan penilaian berdasarkan metode selain harga perolehan, maka diperlukan menyesuaikan atau adjustment. F. Sistem pencatatan persediaan.
Yang pertama, ada metode laba bruto atau gross profit method. Metode ini biasa digunakan apabila inventarisasi fisik tidak mungkin dilakukan dan pencatatan perpetual tidak dilaksanakan. Yang kedua, ada metode harga eceran atau retail method. Metode ini sering dipakai oleh pengecer seperti pasar swalayan dan serba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Terima kasih, mungkin sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.